Karunia Pontianak. Pukul 9 dan 10.30 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Yes, yes, yes. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan pada hari Sabat ini. Kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih Allah kepada kita, kita masih boleh menyembah Dia. Pemazmur berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dialah menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari semua jemaat Tuhan, kita bersyukur dan memuji Dia. Kita masuk dalam hadirat-Nya. Yang terutama di dalam hidup ini adalah meninggikan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama.
kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti, sebab Kau besar, haleluya. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada Hari ini Tuhan kami mengimani pujian ini dalam situasi yang mencekam. Kami tahu kami punya Allah yang besar dan sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Maka hari ini kami datang mengangkat tangan menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Karena keajaiban kami boleh masuk minggu kedua di bulan Juni ini. Terima kasih buat pemeliharaanmu, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk beribadah, kami siap untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya ibadah minggu ini boleh jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera menyertai kami dari awal sampai akhir. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami habiskan ibadah kami di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saya undang semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita membunyikan pengakuan iman dan suri. Pengakuan iman dan suri 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat pagi. Pagi. Kita membunyikan 5 tujuan gereja kita. Anda diciptakan untuk menyembah Dia. Worship, Anda diciptakan untuk menjadi keluarga Allah. fellowship, Anda diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. fellowship, Anda diciptakan untuk menjadi pelayan Kristus. Dan Anda diciptakan untuk menjadi mitra misi kerajaan Allah. mission. Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan semua Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Puji nama Tuhan. Oleh karena kalau kita sampai pada hari ini masih dapat memuji Tuhan, itu merupakan satu anugerah. Banyak orang sudah menjadi korban COVID-19.
Tetapi kalau kita masih boleh bernafas, masih kuat sampai hari ini, karena anugerah Tuhan. Ada satu sobat kita yang setia, Yesus. Dia menyediakan tempat yang mulia, itulah surga bagi kita. Kita nyanyikan pujian ini bersama. Ada satu sobatku yang setia. Untuk menolong kita. Mari kita puji Dia. Kemurahannya besar atas kita. Haleluya. Kemurahannya besar.
bersyukur Tuhan terus menuntun langkah-langkah kita. Ketika kita jatuh, tangan yang kuat itu mengangkat dan menopang kita. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita katakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Biarlah tangan Tuhan terus memegang kita. Kita akan mempersiapkan hati kita dengan firman Tuhan. Tuhan yang selalu punya cara dalam setiap keadaan apapun hidup kita, ada rencananya yang indah. Mari kita percaya dengan iman. Selalu punya cara.
Tuhan berkati, biarlah pujian ini menjadi pengharapan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Mari kita membuka Mazmur pasal 105. Mazmur pasal 105. Mazmur 105 kita baca bersama-sama ya. Mulai daripada ayat 17. Mazmur 105 ayat 17. Tapi kita fokus ayat yang ke-40. Ayat 17. Tema kita hari ini ya, Tuhan punya banyak cara. God always has way. Nah, kita baca ayat 17. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Ini cerita bagaimana lahirnya bangsa Israel. Bagaimana cara bangsa Israel bisa menjadi satu bangsa. Diutuslah Yusuf berangkat dari tanah Mesir, Israel, mulai dari keluarga Yusuf. Ya, ini caranya Tuhan. Kemudian mereka menghimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Ini diilustrasikan oleh Mazmur. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tunas atas istananya dan berkuasa atas segala harta kepunyaannya. Bapak Ibu tahu Yusuf ya? Yusuf adalah satu-satunya orang Israel ya. Yusuf punya latar belakang yang tidak menyenangkan. Ditolak dari keluarga, dibuang saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, dijual. Setelah itu sampailah ke Mesir. Di Mesir pun dia mengalami begitu banyak masalah. Tapi bersyukur dikatakan bahwa melalui Yusuf, Tuhan Raja menyuruh melepaskan penguasa bangsa, membebaskannya. Dijadikan dia tunas atas istana dan kuasa atas kepunyaannya. Sebuah pertanyaan, kok bisa? Makanya tema kita hari ini ya, Tuhan selalu punya cara. Barangkali kita hari ini dalam kehidupan kita seperti perjalanan Yusuf. Kita punya latar belakang barangkali tidak sebaik orang baik, tetapi Yusuf dengan caranya Tuhan ya, unik sekali. Bagaimana Yusuf diantar dari tanah Israel sampai ke Mesir. Ayat yang ke-22. Untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tua. Demikianlah Israel datang ke Mesir dan Yakub tinggal sebagai orang asing. Selanjutnya ayat yang ke diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Diutusnya Musa hambanya. Keduanya mengadakan tanda-tandanya di antara mereka dan mujizat-mujizatnya. Yang kedua sudah dikasih oleh Tuhan. Yang pertama tadi kita melihat mujizat yang pertama, Mesir. Kedatangan seorang bernama Yusuf. Cara Tuhan yang kedua, memakai seorang hamba Tuhan bernama Musa. Ketika Musa ditanyai oleh Tuhan, Musa, ya,
Musa memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Tetapi yang luar biasanya, Musa berkata begini, Tuhan, saya ini gak bisa berkata-kata. Saya ini bukan yang mampu untuk menyampaikan pesan. Tapi Tuhan berkata, bukankah aku yang menciptakan lidah yang kedua sekarang? Lihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Dia punya cara yang ajaib. Musa gak bisa berbicara dengan baik, tetapi Musa melakukan 10 tulah dan bangsa Israel bebas dari tanah Mesir. Dan tulah yang terakhir itu sangat menarik, di mana gara-gara darah anak domba, malaikat penjemput maut tidak menghampiri bangsa Israel. Begitu unik caranya Tuhan. Yang kedua, saudara, barangkali dalam kehidupan kita berkata bahwa saya gak bisa melayani Tuhan, saya gak punya karunia, saya gak punya kelebihan, saya gak punya urapan, saya gak punya kemampuan berteologi, saya gak punya hikmat, saya gak punya pengertian. Tapi Tuhan bisa berkata seperti Musa. Musa yang gak punya kemampuan apa-apa bisa membuat 10 tulah. Cara kerja Tuhan yang kedua, Tuhan memakai orang biasa, Tuhan memakai orang yang sederhana untuk mengerjakan pekerjaannya. Kita lanjut selanjutnya. Diubahnya air menjadi darah dan dimatikannya ikan-ikan mereka. Kata-kata dan ayat 31. Ia berfirman, maka datanglah lalat pika. Dicurahkannya hujan es. 33. Diubahnya pohon anggur dan pohon ara, dan ditumbangkannya pohon-pohon daerah mereka. Ia berfirman, maka datanglah belalang. Ayat 35. Dan semua berbicara kutuk yang dikerjakan oleh Tuhan. Ayat 38. Orang Mesir bersukaria ketika mereka keluar, sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka. Dibentangkannya awan menjadi tudung dan api menerangi malam. Yang ketiga, mujizat di tengah-tengah perjalanan. Cara Tuhan menolong juga ajaib. Siang hari katanya ada tiang awan, malam hari ada tiang api. Saudara pernah mati lampu? Hari ini kita coba hidup ke genset, nggak bisa nyala. Gensetnya hidup, lampunya nggak keluar. Tapi anehnya 40 tahun mereka di padang gurun, tidak pakai genset, tidak perlu bensin, tidak perlu pertalite, tidak perlu solar. Itu ada api, awan yang menyertai mereka siang dan malam. Artinya bahwa Tuhan berkata begini, Tuhan tidak tergantung kepada fasilitas, Tuhan tidak tergantung kepada apa yang dipunyai oleh manusia, karena memang kepunyaannya lah segala-galanya. Cara Tuhan yang keempat, saya suka ayat 40, kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-40, Tuhan punya banyak cara, saudara, menolong kita. 1, 2, 3. Mereka meminta, maka didatanginya burung puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Dibukanya gunung batu, mereka memancarkan air, lalu mengalir di padang kering seperti sungai. Ada kalimat yang dimintanya daging, mereka makan daging. Minta roti, mereka makan roti. Minta air, mereka makan air. Bukan yang aneh-aneh, saudara. Saudara bayangkan di padang gurun minta roti, di padang gurun minta apa? Daging. Di padang gurun gak ada pabrik daging. Di padang gurun agak susah cari daging yang begitu pas untuk mereka. Barangkali ada ular dan binatang buas, tapi mereka minta daging di padang gurun. Amin. Apa kata Tuhan? Oke, kita kasih mereka daging. Nah, waktu memberi daging ini juga menarik, saudara. Coba kita baca. Ini kisah ini yang saya mau dalami. Kita membuka dari Bilangan, ya. Bilangan pasal 11. Bilangan pasal 11. Mulai daripada ayat yang keempat. Ini kisah mereka minta daging ini. Barangkali ada saudara bosan di rumah. Nah, Bilangan pasal 11. Ya, Bilangan pasal 11 ayat yang keempat. Orang-orang bajingan yang ada di antara
mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang-orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Pertanyaan yang pertama, saudara, ketika kita bicara kebutuhan, orang mulai satu kata pertama, siapakah? Ini menunjukkan kepada manusia yang mana? Mereka begini, ini padang gurun. Kalau saudara andai kata saya membawa pikiran kita untuk pergi ke padang gurun sebentar ya. Pergi ke padang gurun, saudara berdiri di padang gurun yang luas, lihat ke depan, lihat ke samping, saudara nggak ada pabrik daging, nggak ada orang pelihara domba, kambing di sana. Maka betul pertanyaan mereka, siapa yang mau kasih kita daging? Tapi kalau mau jujur, ketika bicara caranya Allah nggak perlu siapa. Allah nggak perlu manusia untuk mendatangkan berkat-berkatnya. Tapi manusia suka pakai konsep untuk diberkati, cari orangnya dulu. Siapa yang mau memberkati saya? Makanya ada orang tanya, halo, ini siapa? Apakah ada yang bisa saya bantu? Atau ada yang bisa bantu saya? Siapa yang bisa bantu kita daripada guru? Gak ada. Tapi memang logikanya adalah siapa yang bisa bantu? Coba kita baca ayat 18. Ayat 18. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab apa? Kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapa yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir. Bukan, Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Pertanyaan siapa? Jawabnya Tuhan. Kalau Bapak Ibu bertanya siapa? Jawabnya orang kaya belum tentu bisa bantu kita. Kalau pertanyaannya siapa? Kita jawab teman saya, belum tentu teman bisa bantu. Tapi kalau dimulai dengan pertanyaan siapa? Jawabannya Tuhan bisa bantu kita. Nah, caranya bagaimana? Coba kita baca ayat yang ke-13. Ini pertanyaan juga, ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberi kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, beri kami daging untuk dimakan. Respon manusia yang kedua, ya, dari mana? Yang pertama siapa? Yang kedua dari mana? Traktir saya dong. Kita begini, dari mana duitnya? Bayar dong. Dari mana sumbernya? Otak kita selalu berpikir caranya Tuhan itu kita mulai mengkaji dari mana. Gaji saya nggak seberapa, saya nggak punya orang kaya, saya nggak punya keluarga yang hebat. Dari mana saya bisa utang pun nggak ada yang percaya sama saya. Ayat 14 kita baca. 1, 2, 3. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Sebab apa? Terlalu berat bagiku. Kita mulai mengukur diri sendiri. Saya ini Musa, seorang diri. Selalu saudara, kalau kita mau melayani Tuhan, kalau kita mau menjadi berkat bagi banyak orang, kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, siapakah aku ini? Aku ini gak punya. Aku ini gak punya karunia, gak punya talenta. Yuk kita maju lagi, lihat caranya Tuhan. Ayat yang ke-22. Ini masih pertanyaan manusia. Ayat 22. 1, 2, 3. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu dan disembelih bagi mereka, sehingga mereka apa? Makan dengan cukup. Atau apa? Dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga apa? Mereka sudah cukup. Manusia merespon yang ketiga, dapatkah. Tadi siapakah? Yang kedua dari manakah? Yang kemudian dapatkah. Loh, siapa kita? Ayo kita tangkap seluruh binatang di darat, kasih mereka makan. Mau berapa ratus ekor binatang?
Karena mereka yang ada itu laki-laki 600.000 laki-laki. Belum perempuan, belum anak-anak. Berarti 1 juta lebih. Bayangkan kasih makan orang 1 juta, nangkap babi, nangkap kambing, nangkap domba. Bagaimana caranya? Musa berpikir dan orang Israel. Dapatkah daging di darat, daging dalam air? Itu cara mereka. Mereka mulai bikin cara manusia. Saudara, ketika orang berkumpul, ketika orang memikirkan sesuatu, orang selalu bikin caranya manusia. Tapi kita melihat caranya Allah. Ayat 23. Yuk kita baca bersama-sama. Ayat 23. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan jawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Ini semuanya saya kurangkah? Bukankah saya sudah baca dari awal? Kalian sampai ke Mesir mulai daripada satu orang bernama Yusuf. Kok bisa sampai di Mesir? Bisa beranak cucu? 10 mujizat kurangkah? Air pahit menjadi manis kurangkah? Dan begitu banyak mujizat Tuhan beri untuk Musa dan seluruh bangsa Israel. Pertanyaan, kurangkah Tuhan sanggup? Apakah Tuhan tidak bisa menolong kita? Ini juga pertanyaan dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin berpikir, ya kita mau melayani Tuhan, kurangkah kuasa Tuhan menyertai hidup kita? Saya mengajak kita hari ini, pertama, bermimpi besar. Tapi jangan buat pertanyaan tadi, siapa yang bisa bantu kita? Kita mau bangun gereja, siapa yang bisa? Siapa donatur kita? Dapatkah? Dari mana kita dapat? Maka Tuhan jawab, kurangkah kuasaku untuk menolong engkau? Barangkali saudara hari ini ada menjadi pembisnis, pengusaha. Dari mana modalnya? Betul gak? Siapa kita ini? Saya gak punya keluarga, saya gak punya modal dan lain sebagainya. Ayat yang ke 31. 1, 2, 3. Lalu apa? Bertiuplah angin yang daripada Tuhan asalnya. Dibawanya burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira berapa? Sehari perjalanan jauhnya, segala penjuru dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Saya juga hitung-hitung ya. Kalau jalan ya dari rumah kami ya di ini sampai ke Korem itu barangkali kurang lebih 1 jam. 1 jam. Mungkin nggak sampai lah, setengah jam dan nyampe kalau orang cepat. Kalau 1 jam 12 kali itu barangkali dari sini sampai ke Siantan. Itu tumpukan burung dari sini barangkali sampai ke Siantan. Kalau orang ini 1 hari perjalanan itu lebih lagi bisa sampai ke arah Jungkat sana. Banyaknya burung, bayangkan. Caranya bagaimana? Kita lihat caranya Tuhan. Lalu apa? Bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dia bilang gini, angin, kalau kau bertiup angin barat, seluruh burung yang ada di daerah barat bertiup. Tolong bertiup di mana burung ngumpul ya. Pas burung ngumpul, diambil semua burung itu. Tolong jatuhnya jangan kelewatan. Pas di kemah bangsa Israel, kalau dia bertiup, lalu angin lupa kelewatan, lewat burungnya. Berarti angin taat. Angin gak punya telinga, taat sama firman Tuhan. Manusia punya telinga, suka bandel. Ya. Jadi angin dengar firman Tuhan, angin dengar pesan Tuhan, dia cari burung puyuh sebanyak-banyaknya sampai kata sehari perjalanan jauhnya, biar bangsa Israel melihat, loh cara saya hebat. Otak manusia berpikir ikan di laut, otak manusia berpikir apa? Binatang di darat. Tuhan bilang gini, saya nggak pakai ikan, saya nggak pakai binatang, saya pakai burung. Ini Tuhan punya banyak cara memberkati kita. Apakah Bapak Ibu percaya?
kita orang yang spesial di mata Tuhan. Amin. Percayakah? Amin. Percaya Tuhan sanggup tolong kita. Haleluya. Saudara, saya tutup. Ada cara-cara yang ajaib Tuhan tolong bangsa Israel. Saya mulai daripada seorang yang bernama Elisa. Kenal Elisa? Bapak Ibu kalau punya anak nanti boleh ya. Kalau nanti Andika punya anak yang laki nanti namanya Elisa. Kenapa Elisa? Elisa itu bagus. Tulangnya kan udah mati ceritanya. Setelah Elisa mati, tulangnya itu tinggal tulang. Tiba-tiba ada orang meninggal. Waktu mereka pikul mayatnya, ada perampok datang. Mereka kejar, mereka gak sempat kuburkan mayat itu, dilempar ke kuburan. Pas mayat itu jatuh kena tulang Elisa, bangkit lagi. Bayangkan, tulang Elisa aja bisa membangkitkan orang. Maka ada yayasan namanya Yayasan Tulang Elisa. Saya berkata begini, kalau kau disertai Tuhan, mayat bangkai pun masih ada berkah untuk orang lain. Cara Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan lewat mayat pun bisa. Apalagi kita kan belum jadi mayat, betul nggak? Belum jadi tulang ya kan? Masih ada daging, coba periksa. Oh masih ada ya. Masih ada tanda kehidupan. Mayat aja bisa dipakai, tulang aja bisa dipakai. Apalagi saya masih ganteng, masih cantik. Hari ini pertama kali kita singgah. Ketika dia tampil seperti orang profesional, lagunya hafal, gayanya kayak artis keren. Nah, ternyata ada single baru di telinga GPSK. Nah, saudara, masih anak muda ya kan? Belum jadi tulang, Tuhan masih bisa pakai. Udah jadi tulang pun bisa jadi berkat. Itu caranya Tuhan. Cara yang kedua, saudara, Tuhan pakai Yosua. Yosua ini luar biasa, seorang yang taat dan setia. Di abdinya Musa. Waktu Yosua berperang, karena Yosua berdoa, Tuhan, bolehkah matahari nggak usah berhenti di tengah-tengah, jangan turun. Kenapa? Kalau sudah sampai turun, maka kita nggak bisa mengalahkan bangsa Amalek. Yang luar biasa. Waktu itu katanya Tuhan dengar doanya Yosua, maka matahari itu bukan bersinar 12 jam. Tapi matahari itu bersinar 24 jam. Tata surya taat kepada pesan Tuhan. Seluruh jagat raya ini kalau Tuhan mau pakai, bisa dipakai oleh Tuhan. Bayangkan, hukum alam pun kalau Tuhan berkata taat, taat. Hukum ekonomi, kalau Tuhan berkata taat, taat. Apapun yang Tuhan mau kerjakan di dunia ini, gak ada yang Tuhan tak bisa kerjakan. Yang ketiga, yang menarik juga cara Tuhan menolong Yosafat. Ketika Yosafat menghadapi orang Amon, orang Amori, orang Amalek, Yosafat melihat begitu banyak tentara seperti pasir di laut. Kemudian kecillah hatinya dia berseru kepada Tuhan. Tuhan, saya takut karena begitu banyak musuh. Terus akhirnya mereka berdoa. Terus Tuhan bilang gini caranya, kalian gak usah pusing. Kalian ambil kecapi, ambil gambus, ambil gendang, ambil remana. Ada yang nari, ada yang bernyanyi. Mereka mulai menyembah Tuhan. Hosena, Hosena. Nyanyi dia. Waktu mereka nyanyi, katanya orang Amalek, orang Amon, orang Amori perang sesama mereka. Caranya Tuhan luar biasa. Penyembahan memberi kepada kemenangan. Barangkali kita di rumah bergumul, lihat dompet, lembaran yang merah sudah habis, lembaran yang hijau sudah habis, tinggal lembaran 1.000 dan 2.000. Angkat hati kepada Tuhan. Ada mujizat di tengah-tengah pujian. Saya percaya bahwa ada mujizat, ada kemenangan, ada keajaiban di tengah-tengah penyembahan. Cara Tuhan membela bangsa Israel unik luar biasa, ajaib luar biasa. Cara Tuhan menyelamatkan bangsa Israel, memakai Esther, wanita yang lemah, yang tak ada apa-apanya. Tuhan pakai menyelamatkan bangsa Israel. Dan yang terakhir, saya tertarik dengan cara Tuhan memakai Daud. Daud menang, nggak pakai modal banyak.
hanya batu 2-3 biji itu kok bisa menang. Kenapa? Caranya Tuhan mau kasih tahu sama Saul, kau jangan bangga dengan pedangmu, jangan bangga dengan apa baju zirahmu. Kalau saya menyertai, saya tak perlu baju zirah. Kalau saya menyertai, saya tak perlu pedang yang tajam. Cukup pakai batu yang bodoh itu, dia lempar, tak mati itu Goliat. Saudara, terlalu dalam kehidupan kita selalu berpikir bagaimana supaya kita bisa mengalahkan kehidupan ini, menang. Tetapi kita lupa, kita selalu memikir caranya bagaimana. Saya mau pakai apa? Saya mau dengan siapa? Dapatkah? Mampukah saya melakukan semuanya itu? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih dan mengucap syukur. Tuhan begitu banyak cara menolong umat Israel, memberkati mereka, mencukupkan kebutuhan mereka, memampukan mereka untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Mampukan kami percaya akan keajaiban. Kalau tulang Elisa yang sudah tinggal busuk itu masih dipakai Tuhan, apalagi kami. Tuhan bisa berbagai macam cara, memakai Musa yang tidak bisa berbicara, membuat 10 tulah. Dan kami percaya dengan caranya Tuhan, dengan anugerah Tuhan, Tuhan bisa berikan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, berkati firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak. Bapak Ibu semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Dan kita percaya dengan semua dukungan, dengan semua yang bisa kita beri, kita boleh terus menyenangkan Tuhan. Untuk itu kita akan memberikan persembahan pada minggu ini. Kita nyanyikan pujian Tuhan selalu punya cara. Untuk
pujian ini, Kau penolong yang setia. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami. Kiranya berkat yang terbaik datang dari Bapa di surga, anugerah perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kami, mulai daripada saat siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Bapa, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Pengumuman untuk kita ada doa Rabu ya. Kita ada doa Rabu. Nah, doa Rabu ini kita ada di gereja dan juga kita pakai Zoom ya. Zoom ya. Kayak Zoom ya. Nanti kita Pak Surya yang mengurusnya. Jadi Bapak Ibu boleh ikut dari rumah. Jadi kita pakai Zoom. Jadi kalau Ibu Novi dari kafe juga boleh pasang Zoom-nya. Jadi kita doa di sini. Silakan kasih pokok doa, pengumuman, kita berdoa bersama. Misalnya dari Pak Kor kita kasih, Pak Tommy kasih pokok doa, kita langsung doa serempak bersama-sama. Jadi hari Rabu ya, kita doa pakai Zoom. Ya, jadi terima kasih. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu ibadah kita minggu depan. Tuhan berkati. Shalom.